Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar biologi dengan materi jamur kelas 10 dengan tema klasifikasi, reproduksi, dan peranannya bersama Haryani, guru SMA Negeri 1 Bontang, Kalimantan Timur. Ciri-ciri Zygomycotina. Jamur ini dinamakan Zygomycota karena memiliki spora khusus berdinding tebal, yaitu zigospora. Merupakan kelompok utama pembentuk mycorrhiza. Bersifat zinositik, yaitu hifa tidak bersekat. Jenis hifanya stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Cara hidupnya saprofit. Reproduksi dengan peleburan dua hifa atau seksual dan dengan spora atau aseksual. Rhizoid membantu menyerap makanan. Stolon, hifa yang menjalar di permukaan substrat. Rhizoid, hifa yang menembus ke dalam substrat dan berfungsi seperti akar. Sporangiofor, hifa yang menjulang ke atas membentuk sporangium. Sporangium adalah kotak spora karena tempat dihasilkan sporangiospora atau dikenal spora saja. Berikut jenis jamur Zygomycotina: Rhizopus oligospora, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus oryzae digunakan dalam pembuatan tempe. Rhizopus oryzae juga digunakan pembuatan sake atau minuman khas Jepang. Rhizopus nigrican menghasilkan asam fumarat, dan Rhizopus philobolus ditemukan pada tumbuhan dan kotoran kuda. Mucor mucedo ditemukan pada roti, sisa makanan, dan kotoran ternak. Entomophithera culicis digunakan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti. Zygomycotina berkembang biak secara aseksual dan seksual. Dikenal dengan jamur konjugasi karena secara seksual dengan proses konjugasi. Reproduksi seksual dimulai ketika kondisi tidak menguntungkan. Proses konjugasi terjadi pada ujung hifa berlainan jenis. Hifa betina memberikan isi selnya kepada hifa jantan. Kedua hifa ini bertemu mengalami pembengkakan dikenal gametongium. Jamaknya gametangia, yaitu organ pembentukan gamet. Selanjutnya, kedua gametangium ini bersatu membentuk zigosporangium yang bersifat diploid atau 2N. Zigospora dapat dorman dan berkecambah serta tumbuh jika kondisi memungkinkan. Terjadi secara meiosis dan membentuk sporangiofor dengan sporangium pada bagian ujungnya. Perkembangbiakan aseksual yaitu ketika sporangium pecah dan keluar spora, kemudian tumbuh beberapa hifa dan muncul membentuk miselium baru sehingga terbentuk lagi jamur baru Zygomycotina. Ascomycotina merupakan divisi terbesar dalam kingdom fungi dengan ciri utama membentuk spora seksual disebut ascospora terbentuk di dalam ascus. Ciri-ciri Ascomycotina: hifanya bersekat membentuk badan buah yang disebut ascocarp. Reproduksi secara vegetatif membentuk cnidospora dan generatif dengan konjugasi menghasilkan ascospora. Terdiri dari uniseluler dan multiseluler dengan cara hidup saprofit, parasit, dan simbiosis. Contoh jamur Ascomycotina: Morcella esculenta. Tubuh buahnya mengandung banyak air dan dapat dimakan. Saccharomyces cerevisiae dikenal dengan nama ragi atau khamir atau yeast dan digunakan pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan dapat pengembang adonan roti. Neurospora crassa atau jamur oncom. Trichoderma resi penghasil enzim selulase. Jenis Penicillium, jamur penghasil antibiotik penisilin seperti Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Penicillium camemberti penghasil cita rasa pada keju.
Aspergillus niger menghasilkan asam sitrat dan digunakan menghilangkan gas O2 pada sari buah. Aspergillus ventri dan Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan kecap. Dan Aspergillus oryzae juga berperan dalam pembuatan roti. Tuber Melanosporum atau truffle adalah jamur termahal yang bersimbiosis dengan akar membentuk mycorrhiza untuk pengobatan dan kuliner. Jamur yang merugikan pada Ascomycotina adalah Aspergillus flavus menghasilkan aflatoksin penyebab kanker hati, Candida albicans penyebab keputihan, Blastomyces dermatitidis penyebab blaskomikosis, Secale cornutum parasit pada gandum, Trichophytum mentagrophytes menyebabkan penyakit kulit seperti kurap. Ascomycotina terdiri dari jamur bersel satu atau uniseluler dan jamur bersel banyak atau multiseluler. Jamur uniseluler reproduksinya secara aseksual dengan membentuk tunas atau pelepasan tunas dari sel induk. Jika sel tunas ini lepas dari induk, akan membentuk sel yang baru yang sama dengan induknya. Tapi jika sel tunas ini tidak lepas dari induknya, maka akan membentuk satu rantai yang disebut dengan pseudohifa atau hifa semu. Sedangkan untuk multiseluler, reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi atau memutuskan benang hifa untuk membentuk spora aseksual, yaitu Conidiospora. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi seksual pada Ascomycotina ditandai dari pembentukan askospora di dalam askus. Reproduksi seksual dimulai dari dua hifa yang berlainan jenis. Hifa yang berwarna biru adalah hifa positif, di mana nanti akan membentuk gamet jantan atau anteredium, dan yang berwarna merah itu adalah hifa minus yang akan membentuk gamet betina atau ascogonium. Selanjutnya pada ascogonium itu akan tumbuh sebuah saluran yang menuju anteredium yang disebut dengan trikogin. Ini yang ibu tunjuk, ini adalah saluran trikogin. Melalui trikogin ini akan terjadi plasmogami atau penyatuan sitoplasma tanpa disertai penyatuan inti. Kemudian ascogonium berkembang dan tumbuh menjadi hifa dikariotik. Ini ada hifa dikariotiknya dan bercabang. Kita lihat dia sudah bercabang, membentuk askokap atau tubuh buah. Selanjutnya ujung-ujung hifa di askokap ini akan membentuk suatu askus dikariotik. Ini ada askus dikariotiknya. Di dalam askus dikariotik ini akan terjadi kariogami atau peleburan inti, sehingga intinya menjadi diploid atau 2N. Nah, ini diploid atau 2N. Inti diploid ini membelah dua kali. Pembelahan pertama secara meiosis membentuk 4 inti haploid. Kita lihat ada 4 inti haploid di sini. Kemudian pembelahan kedua yaitu 4 inti haploid yang tadi di sini akan membelah secara mitosis membentuk 8 inti haploid. Ini ada 8 inti haploid. Oke. Ke-8 inti haploid ini akan dilindungi oleh dinding sel membentuk askospora. Jadi ini dilindungi oleh dinding sel dan ini dikenal dengan askospora. Apabila askospora sudah masak, maka askospora akan membesar secara serentak dan pecah. Akan tumbuh menjadi hifa yang baru, lalu bercabang membentuk miselium sehingga dia membentuk lagi individu baru. Ya, halo, ini sama satu ada jamur. Nah nih,
Ini anak-anakku, bisa dilihat di sini ada sporanya. Di sini ini badan buah. Jika memiliki satu inti disebut hifa primer, dan jika dua hifa sekunder. Reproduksinya vegetatif menghasilkan conidiospora dan generatif menghasilkan basidiospora. Terdiri dari multiseluler. Badan buah berbentuk payung atau kuping disebut basidiokarp. Nah, di bagian bawah tudungnya ini terdapat lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Contoh jamur Basidiomycotina sebagai sumber makanan dengan kandungan gizi yang tinggi adalah Volvarella volvaceae atau jamur merang, Auricularia polytricha atau jamur kuping, Pleurotus sp atau jamur tiram atau jamur kayu. Jamur shiitake banyak diproduksi di Cina dan Jepang. Lentinus edodes di samping dapat dikonsumsi juga untuk obat. Basidiomycotina yang merugikan adalah Amanita phallaloides, merupakan jamur beracun dan mematikan di bumi. Amanita muscaria juga beracun dan dapat membunuh lalat. Fuchsinia graminis merupakan jamur karat, parasit pada daun rumput, tebu, dan jagung. Ustilagomeidis, parasit pada jagung. Reproduksi Basidiomycotina kita mulai dari reproduksi aseksual dengan cara membentuk spora vegetatif berupa konidia atau dengan cara fragmentasi. Reproduksi seksualnya dimulai dengan spora berinti haploid plus dan spora berinti haploid minus, dan akan tumbuh menjadi hifa plus dan hifa minus. Kita lihat sini ada monokaryotik miselium, yaitu berinti satu atau haploid. Jadi miseliumnya berupa miselium primer. Kemudian miselium primer ini mengalami plasmogami. Kita lihat ini terjadi peleburan di sini, terlihat menjadi dua sehingga terbentuk hifa dikaryotik. Hifa dikaryotik ini berkembang menjadi miselium dikaryotik atau dikenal dengan miselium sekunder. Selanjutnya miselium dikaryotik ini secara khas dia akan tumbuh menjadi tubuh buah yang dikenal dengan istilah basidiokarp seperti payung atau berbentuk lain. Kita lihat ini, nah ini terbentuk basidiokarp. Basidiokarp ini menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan hymenium. Di bawah basidiokarp ini atau di bawah tudung ini terdapat suatu lembaran atau helaian yang dikenal dengan gil. Basidiokarp ini menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan hymenium. Di dalam hymenium ini terjadi karyogami. Kita lihat ini ada dua inti. Nah, dua inti ini nanti akan terjadi melebur. Jadi ada warna merah, kemudian ini ada yang berwarna biru. Nah, keduanya ini nanti akan terjadi karyogami atau peleburan inti, sehingga inti haploid menjadi diploid. Jadi ini ada yang satu N tadi menjadi 2N. Nah, ini sudah terjadi peleburan. Jadi pergerakannya tadi kita lihat terjadi peleburan. Inti diploid ini membelah. Nah, kita lihat tadi ini membelah menjadi 4. Ini jadi 4 ini. Inti diploid ini membelah secara meiosis membentuk 4 basidiospora di ujung basidium. Jadi ini ada 4. Kita lihat perubahannya. Ini jadi 4 inti, jadi masing-masing di ujungnya ini terdapat pembengkakan yang berisi 1 inti. Nah, jika basidiospora ini masak akan terlepas dari basidium dan jatuh di tempat yang cocok, maka tumbuh menjadi hifa yang baru. Begitu seterusnya. Deuteromycotina memiliki ciri-ciri hifa tidak bersekat dengan dinding sel dari kitin, reproduksi aseksual dengan membentuk conidiospora, dikenal dengan jamur tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi seksualnya.
terdiri dari multiseluler dan ada juga uniseluler. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Contoh Deuteromycotina adalah Epidermophyton floocosum, penyebab kutu air, Rhinia versicolor, penyebab fanu, Trichophyton tonsurens, penyebab ketombe, Fusarium, parasit pada tomat, Olectricum, parasit pada bawang merah.